kalau ada bendera Ciro, aing bawa. Cik kayak aing neangan. Kok aing minta tanda tangan mun panggihnya. Ya lah validasi simpen di dia kayak. Makasih musim terakhir ya. Woi. Bener banget bener radio tuh, bener radio. Coba ya guys menggerutu pas kocijan anjing. Aing geus sarua menggerutu kana mah geus pusing anjing aing harapna mah halus. Si uduan ngomong we anjing. Aing kocijan goblok. Kocijan anjing. Aing mah langsung nilai Eta aneh, bener aneh. Orang geus nangkep aneh aing. Bener sih, ieu mah lebih ke entertain sih. Ya. Hand mah. Masuknya ke hiburan. Iya, ke hiburan hand punten pisan ini mah. Jadi kalau saya ngelihat hand kayak gitu di Persib ya, mentok pisan musim depan teh. Pemain pengganti nggak cocok untuk bisa jadi starting line up terus di Persib dengan main kayak gitu ya. Sama sebenarnya kayak ini ya, kayak golnya Beckham ya, walaupun beda situasi kan ini free kick gak free kick ya gitu. Si Fitrul mau loncat gitu, tapi si Mendoza iya naik aja. Dia mah langsung gitu jatuh gitu ya. We're gonna win the league. We're gonna win the league. Anjing. 3 pertandingan lagi guys. Kunci gelar. 8 poin. Kemenangan lagi. 3 kemenangan, 8 poin, 6 match lagi ya? 5 match. Ada udah mulai ini belum? Udah mulai itu ngobrol wae cenah. Nah, tadi teh berapa? 3 pertandingan lagi, 3 kemenangan lah ya. Karena 8 poin kan berarti nggak selalu menang juga, 2 kali menang, 2 kali draw ya. 2 kali draw. Nggak 3 juga sih. Nggak 3 juga, 2 menang, 2 draw. Pokoknya kalau Dewanya sekali kalah bimbang atau kalah udah. Tapi kan percuma sih. Orang sebenarnya malas sih ngomongin sekarang pertandingan match sekarang. Kenapa coba? Kenapa? Pernah orang bilang kalau Borneo kita nggak kalah, otomatis juara. Udah ketebak siapa juaranya? Persib Bandung. Kalau nggak kalah lawan Borneo maksudnya. Kalau nggak kalah lawan Borneo. Kalau kemarin gara-gara imbang jadi udah lihat sang ya Persib. Itu kuncinya sih. Kunci di ketika kemarin. Ya, tapi ayolah bahas. Ayo. Berhasil. Dia lagi ngerasa di atas angin banget. Semua klub yang dia suka lagi di atas angin. Iya, soalnya. Tapi ngomongin ini ya, ngomongin pertandingan Persib yang hangat-hangat kemarin aja lah lawan Bali kan. Lawan Bali. It's a dramatic game. Anjing. Emang bener. Orang sempet pasrah gitu karena betulan terjadi gitu setelah kamu gak suka Indonesia dijatuhin? Wah ini mah tanda-tanda kita gak kalah Piala Dunia guys. Anjing. Amit-amit. Bener sih. Jadi ST-nya singkatan apa? Saya suka towel. Beda. Sang towel. Nah, tadi apa? Dramatik gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat gitu ketika Persib kecolongan 1-0, padahal memang di awal tuh Persib terbuka lah, dia nyerang terus gitu kan ya. Ketika kecolongan 1-0, saya sempat drama guling-guling nih gitu, drama guling-guling. Dan memang itu banyak terjadi. Si Privat lah, terus si striker itu siapa sih yang diganti teh? Irfan Jaya. Bukan Irjai, si strikernya tuh. Nomor 9 ya? Nomor 9 si Boris Kopitovic. Ya kan? Si Boris gitu kan. Dan terus ditambah kalau buat saya yang di rumah lihat banget nih kejadian Etam Dengkek yang di VAR nyekik gini. Saya udah kartu merah nih gitu. Tapi keajaiban terjadi anjing. Bukan keajaiban anjing, hoki. Iya keajaiban dong. Bener gak? Hoki itu sebagian dari keajaiban gitu. Akhirnya nggak tahu takut aja maksudnya main di Bandung. Iya, bisa jadi. Nggak tahu ya. Cuman kan ya keajaiban lah untuk saya gitu pendukung Persib. Nggak seneng-seneng aja sih. Seneng-seneng aja gitu kan. Tapi jadi kurang. Kurang apa? Kurang suka kemarin menang gitu. Kurang ada gairahnya gitu ketika kemarin Beckham harusnya kartu merah kan. Maksudnya kurang fair lah. Kurang fair ya. Si paling objektif. Nggak. Nah terus kan tapi berkatnya itu pergantian Rian digantikan oleh Kastanir dan menjadikan formasi seperti semula.
itu benar-benar mengubah keadaan Persib. Di situ Etam mencetak gol, lalu sang bek bertahan Gustavo Franca mencetak gol kemenangan. Gimana menurut Bung Aldi permainan kemarin, analisisnya? Permainan ya, kalau permainan mah jangan dulu ke permainan lah ya gitu. Saya coba review dulu dari pertandingan Persib lawan Bali ini kan, dari hasil konferensi persnya Bojan. Memang udah diprediksi nih game ini bakalan berjalan Alot. bukan alotnya, penuh drama. Dan terbukti kan gitu pada saat Bali leading duluan, permainan itu ya gitulah gitu. Tapi ini juga waktu konferensi pers juga ada si Klopp ditanya sama wartawan. Tanggapan guling-guling FC. Si Klopp tanggapannya bagus sih. Sudah biasa kan? Anjing. Persibnya udah biasa gitu. Itu kelas anjing. Dari dulu menghadapi Bali ya, apalagi setelah dipegang sama si Teko, kan memang strateginya seperti ini ya gitu. Persib itu dulu melawan Bali itu menang cuman di awal-awal mungkin salah teh gitu. Kadieu eleh wae anjing Pertemuan pertama aja. Udah gitu udah. Pertemuan pertama hungkul menang gitu. Kadieu imbang eleh. Di 2 tahun terakhir ada ini aja nih gitu. Bojan itu nggak pernah kalah dari Teko. Dari 4 kali pertemuan, 2 kali imbang, 2 kali menang tah. Bojan tah. Si botak dari Kroasia. The one and only. Nah, edan pisan gitu. Kalau dari segi permainannya kemarin kelihatan banget Persib mendominasi ya gitu. Nggak perlu diragukan lagi. Tapi memang Bali kemarin bermain sangat-sangat solid di tengah gitu. Tengah dan belakang. Di babak pertama itu Persib kesulitan bikin peluang. Sangat-sangat kesulitan bikin peluang sampai cuman mencetak 2 shot Gol ya. itu pun dari luar kotak penalti. Ciro kan? Gitu. Yang pelan itu. Betul. Dan yang perlu dikasih applause ya, memang Bojan itu udah 6 kali kan. Ini tuh di Persibnya di musim ini udah 6 kali comeback lah, 6 kali remontada. Di pertandingan kemarin pada saat babak kedua dia kan melakukan beberapa adjustment taktik ya. Salah satunya itu menarik si ini Kocijan digantikan sama si Robi Darwis. Kemudian memasukkan Kastanir menggantiin Rian. Dan satu lagi yang paling krusial teh swap wing antara Beckham sama Ciro. Anjing eta tah nu paling edan pisan gitu. Sama kalau kita lihat kemarin ya pertandingan memang si Kastanir nggak terlalu berperan besar ya gitu. Cuma kalau dilihat lagi dari replay, si Kastanir itu pada saat Beckham mau rek najong, dia itu ngeblok pergerakan dari si bek Thailand deh. Si Elias Dola. Itu ditutup pergerakan anjing, jadi Beckham tinggal tendangan yang sangat-sangat edan. Dan kita semua nggak nyangka Beckham bisa nendang seperti itu. asli. Orang pas di stadion gitu kan orang di luar ngomong anjing gol pas ngegol teh siga selebrasi lah. Karena itu gol gitu ya. Karena itu pernah terjadi di Beckham gitu. Tendangan syuting. Itu kenapa coba Beckham bisa seperti itu? Kenapa? Soalnya Bu Hadi pernah meledek. Ingat nggak yang waktu golnya siapa Arsenal tuh? Declan Rice. Itu kan tendangan bebas. Etam mah pelan. Nah, kemarin ngebuktiin. Nanti saya tunjukin deh reply-nya Bung Hadi ngomong gitu. Kasih nanti. Sebetulnya orang teh kamari ternyata oke bener ya. Beckham bisa nyitak Musim ini sakit baru pertama kali dia cuma bisa kayak gitu dong. Baru pertama kali. Semenjak menikah mungkin. Bisa jadi tendangan Beckham teh anjing kemarin adaan pisan gitu. Screamer pisan. Tapi lihat lagi kipernya Fitrul. Benar. Fitrul ya itu Tapi kalau bukan Fitrul juga itu sulit di pojok kiri. Mau Maringga juga kayaknya susah sih. BTW si Maringga kenapa sih? Teuing cedera kemarin juga Pilek. ya gitu. Maringga anjing kan aing mimiti teh. Aing babak itu tuh sadar eta orang ini sekarang Maringga. Kan awaknya tinggi kan. Tapi agak pegang. Aing mikir diet meureun. Ini sepeda pisan sih ngomong. Dia juga nama. Awas sih anjing. Analisis. Sederhana pisan. Ya sederhana. Perempuan lah urung deui. Terus Bung. Terus ya Beckham, dan kemarin golnya Beckham itu menjadi kontribusi 10 gol dan assist di liga. Dan juga di 5 pertandingan terakhir
Beckham di Liga ya, dia tuh udah mencetak 4 gol dan 2 assist. Setiap pertandingan Beckham di 5 pertandingan terakhir teh kontribusinya memang benar-benar nyata lah gitu. Bener, cek Bung Yudis tadi beres kawin, emang gacor pisan gitu si Beckham teh gitu. Tapi selain Beckham ada beberapa pemain juga yang perlu saya highlight ya gitu. Pertama si Gustavo yang memang bermain sangat Spartan anjing. Parah tuh. Mencetak gol nomor 4-nya di Persib di Liga musim ini. Kemudian Mark Locke-nya emang solid pisan kemarin gitu. Di luar dia seberapa kalinya? 5 kali atau 6 kali corner anjing leuwih wae. Ada 5 Umpannya memang kali. kemarin Ada kemungkinan dia ada 5 kali tapi Beckham juga sama, Beckham juga sama keluar kan gitu. Cuma kan di babak pertama nggak ada corner yang bisa jadi peluang gitu dan tapi ya Bojan masterclass. Bener. Babak Tiba-tiba kedua Adam Alis yang adjustment anjing 2 gol coy. Dan lah gitu. Tapi itu pun Bojan kan bisa tiba-tiba Adam Alis yang nendang gitu kan. Berarti dia teh anjing mikir ya sepanjang pertandingannya ketinggali gitu. Karena sebelum Adam kan Beckham yang ngambil ya. Ya, Beckham. Fail juga. Makanya Adam 2 kali doang yang di corner kick tuh langsung ke pinggir sama duel Nick nggak tahu sama siapa langsung corner lagi kan langsung gol itu Adam 2 kali. Sama peran ini juga sih kemarin Robi ya pas dia Anjing. masuk memang kayaknya emang bener-bener dikasih role-nya sama si Bojan teh geus maneh cover we 2 back maneh gitu di tukang kan. Bener banget bener dia tuh bener dia tuh aja geus menggerutu pas kocijan anjing aing geus sarua menggerutu kana mah geus pusing aing harapna mah halus si doan ngomong we anjing ini kocijan goblok kocijan anjing aing mah langsung nilai Eta aneh, si Eta aneh, bener aneh. orang geus nangkep aneh aing geus nangkep Aneh. tapi aing berharap cik syuting, saya kan bukan syuting kan? Nah. Cik syuting sekali, anjing syuting. Coverage area tuh bisa, terus maju mundurnya kagok. Jadi si Coverage. Mark Locke teh kerja sendiri kemarin tuh. Kerja sendiri. Babak pertama teh. Iya, Inisiatif. Mata orang kan komen kan sana. Anjing Irja di TV kan orang nonton di TV kan. Anjing Irja mainnya dan kieu aya di mana-mana. Henteu be aja gitu. Tapi dah memang kamari Irja ya di mana-mana. Cik saya dia memang tengah Persib pernah butuh. Asli, anjing dua anjing geus ngomel-ngomel di stadion anjing. Anjing geus apa? Anjing iya goreng emang kita maksud anjing kalau ulah suka aing bisa saya syuting lah atau kumaha. Anjing inisiatif bermainnya tolol pisan kemarin menurut orang anjing Coach Ijan kieu pisan inisiatif bermainnya ya. Dan ketika bola anu kudu saya dicokot, dicokot anjing beli anjing beleguk ya. Tapi emang Ngerti, anjing. si Coach Ijan tuh ya mungkin di awal musim ya si Bojan tuh kan ngerekrut Coach Ijan sebagai pemain nomor 6 lah gitunya anu bisa jadi breaker gitu. Kemudian bisa bagi bola tapi ya emang faktanya gitu sampai sekarang pun orang belum bisa melihat sesuatu yang spesial gitu dari si Coach Ijan teh gitu. Bahkan kemarin pun kontribusi dia di lapangan jauh di bawah Robi hanya ngorak keneh gitu ya gitu. Tapi yang lebih penting remontada Kembali menang. 8 poin bisa dipertahankan dengan Dewa dan juara lah 3 pertandingan lagi nya. Juara. Mungkin 2 lah. 2 karena Dewa nanti. Udah juara, udah nggak usah ngomongin lain juara. Udah. Kita tinggal rayakan langsung. Betul. Ya di partai apa? Kalau boleh milih. Pengen merayakan di partai apa? Kalau harus milih mah ya, kalau harus milih Besok anjing. dramatis tapi lawan Solo mah aing harus milih ya mending eta gitu kan lebih menarik, lebih menantang. Tapi udah mungkin udah jauh-jauh juga. Kayaknya udah kelihatan jalan Barito deh. Kelihatannya. Baru itu kandang ya. Kandang. Oh bisa jadi ya juaranya gitu. Ya, itu match ketiga ya sebelum berakhir ya. Ya. Iya benar, memang hitungan di situ sih. Hitungan orang ya ninggalin di situ. Tapi nggak tahu kalau di bawah tangan. Ini lebih meyakinkan lagi kalau bisa Dewa tergelincir. Iya. Berarti sebelum lawan Solo teh lawan Barito. Sebelum lawan Solo lawan Tangerang. Persita. Oh, lawan Persita, nah sebelumnya. Jadi 3 match ketiga sebelum terakhir lah. Pokoknya Persita itu lawan ntar kan next match lawan PSS, langsung malut. Nah, beres malu baru Barito. Oh, berarti kita lawan Persita sama Persis Solo tuh ada guard of honor. Anjing, ya saya coba itu. Ayatnya sih. Harusnya ada, harusnya. Sebetulnya kan guard of honor tuh bukan ini ya, bukan kewajiban sebetulnya. Itu mau balik lagi Respect tim lawan. melawannya mau nggak melakukan itu gitu sebagai tanda respect untuk tim yang juara sebetulnya. Kasihan tapi ya kalau diinget-inget lagi. Borneo FC tuh musim kemarin kayak gini.
Bener kan sih? Bener. Kan? Sebenarnya MJ itu musim kemarin tuh kayak Persib posisinya. Jago banget, ini udah di atas angin gitu. Salah nate hiji Borneo teh kamari teh. Menyetujui naon sih? Eta Sistem itu. sistem non regular series. Sama ini juga pada saat dia udah pasti jadi juara grup si Borneo tuh memakai pemain-pemain anu iya anjing nu cadangan unggul. Oh iya, cadangan unggul. Pas masuk ke ini kan Champions Series anjing drop pisan eta mainan. Kasih itu. kasihan. Dalang si juara itu. Tapi menarik juga ya kalau Persib nanti juara pas beres barito 2 pertandingan pemain-pemain udah tuh bisa dimainin tuh. Ya pasti. Masuk Bisa. Ibo yang muda banget. Nah, Ya. Iqbal Mart kemarin ge aing ningali aya. Iqbal Mart. Sadagang di locker room. Itu aja loh. Lihat bukan Indomart itu Iqbal Mart. Indomart itu tengah teh nih. Pas kita dengar ngarek. Papa, beli itu berapa, Papa? Oh iya, kurma ini 35.000. Tapi itu lagi kan kayaknya ada malis bikin lokalnya diangkat. Eta sih kunci nama Yang Cair suasana ya. Yang dulu sangat dibenci Boboto sih itu pemain. Betul. Dari Boboto jadi ya from zero to hero teh gini. Kasusnya sama kayak Kim lah dulu ya. Sama kayak Kim, cuman Kim gak bawa juara ya. Sayangnya itu. Malah buka barber. Iya. Baik itu sih. Enggak, udah tutup. Bener ya udah. Iya. Karena orang nggak usah dibahas lah. Kim. Ada lagi di. Ada lagi enggak? Enggak ada lah, udah Udah aja. aja. Itu intinya mah juara gitu. Ini mah juara udah. Kalau sebelum Saya mah gak akan banyak mengkritisi permainannya karena udah pasti juara. Enggak saya yang bebaskan lah. yang sebagai orang ngokot salah pizzanya, soalnya merayakan apa? kemenangan kemarin lawan Bali United. Terima kasih Pizza Hut. Bukan. Dominos. Dari Bung Diki anjing. Karena MU mau juara Europa League, Bung. Buset. Lupa kan nanti dingin, nanti berair. Berakhir kali. Makasih Bung Diki, aduh. Ini Bung Diki tuh terlalu euforia kemain Bali United. Nggak, sebenarnya kalau kalian pengen tahu ini dari mana, tonton video kedua. Tonton aja video kedua. Scroll aja ke bawah, tonton video. Bener, Bang Adi? Nggak usah dibahas, tonton aja video kedua. Tapi saya nggak mau itu, nanti sensitif mendingan perayaan lawan Bali. Nah, Ya, tapi menurut orang udah aja tonton video kedua. Benar. Kalau perasaan tuh video kedua. Iya. tapi kemarin teh Iklannya jangan ini apa sih kalau lihat dari pertandingan kemarin ada hal yang menarik gitu, 3 pemuda Sunda gitu, yang terutama dari akademi semua gitu, bermain sangat luar biasa lah. Robi, terus Beckham, sama Kakang. Kemarin Kakang juga main bagus, di mana si Privat juga harusnya Privat udah kartu merah sih di babak pertama juga. Seharusnya. Kakang juga main pinter banget di situ, bisa provokasi si Privat itu. Jadi dia tuh main udah nggak fokus, dan sebenarnya kalau kemarin dilihat secara full babak 1 tuh memang Persib kalah di tengah, terutama di lininya Coach Jan lah. Jadi dia nggak bisa terlalu coverage area terlalu bagus. Jadi Bali kelihatannya punya counter attack yang bagus, padahal nggak juga gitu. Biasa aja. Jadi Irfan Jaya terlihat bagus, padahal mati-mati juga sebenarnya. Jangan ke Irfan Jaya kelihatan bagus, jadi yang sayap-sayap jadi kelihatan bagus sih. Privat ge sebenarnya ketutup ke si Kakang Hongkol gitu kan, ketutupan sama Kakang. Kalau kemarin dari Bali sih saya lihat yang main bagus tuh Ricky Fajrin malah. Beckham tuh kemarin di babak pertama tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Disakuin ya, disakuin pisan. Tapi untungnya si Bojan teh rada pinter. Maksudnya teh membaca situasinya bagus lah. Ditukerlah Ciro sama Beckham dan akhirnya terjadilah gol pertama Persib. Tapi ini Bu Liki, saya mau nanya dulu nih. Kemarin kan saya lihat di line up itu Rian itu ternyata dipasang di posisi nomor 9 ya. Kiri itu Ciro, kanan Etam. Nah, mungkin jelang 5 menit, 10 menit di switch kan. Ciro jadi depan tuh. Rian di kiri. Masih kayaknya buntu gitu. Berarti memang Persib tuh butuh sosok nomor 9 yang lebih bagus, bukan Kastanir jelek, tapi kurang tajam Kastanir tuh. Jadi memang kayaknya kalau Kastanir tuh cocoknya jadi ada 2 striker deh mungkin. Atau gimana? Menurut Bung Diki dah. Kalau bicara Kastanir ya, kalau Kastanir kan kalau dituntut untuk main bagus sih berat ya rasanya, karena kan dia belum kemarin tidak main selama 1 musim.
Jadi match fitnessnya mungkin belum kembali ke top levelnya dia. Dan kemarin cedera lagi ya. Kemarin ditambah cedera lagi, jadi kurang fair kalau kita nunggu dia bisa week in week out perform gitu. Cuman kalau kemarin dari trio yang di depan, Ciro, Beckham sama Rian, itu sebenarnya harapannya dari babak pertama tuh mereka tuh fluid, muter terus. Cuman nggak bekerja kayaknya si sistem itu. Harusnya kan si Ciro itu dari muter ke tengah, Rian ke kanan, Beckham ke kiri, kayak gitulah rotasi terus karena mau gimana juga kalau tanpa striker, kalau di depannya kayak pemain sayap semua tuh biasanya mereka mainnya fluid gitu, ngacak-ngacak gitu, biar back lawannya keteteran. Karena mau gimana juga walaupun Ciro, Beckham dan Rian bukan finisher sejati, tapi mereka semua punya speed. Ya. Jadi mereka tuh harusnya bisa ngacak-ngacak pertahanan Bali kemarin. Cuman sama entah kenapa kurang bekerja kayak kemarin. Ya oke sih. Dan susah juga ya itu biasa Persib nggak bermain tanpa nomor 9. Kemudian kemarin itu bermain tanpa pemain nomor 9 dan 10 secara bersamaan. Gitu. Karena Beckham biasanya kan pada saat ada si Tyron Del Pino kelihatan di depan di sebelah kanan itu kita tuh sering lihat kerjasama passing gitu ya. 1-2 sentuhan dan lain-lain lah gitu. Si Tyron itu biasanya dia itu bisa menemukan space di depan gitu. Kemudian si Beckham kasih umpan. Kemarin itu nggak ada gitu opsi itu tuh. Pisan jadi buntu di babak haji gitu. Nggak ada yang bisa buka ruang dan nggak ada yang bisa main kreatif kemarin tuh. Nah, nggak ada yang bisa kreatif. Ya, kemarin sih orang lihat Rian buntu, Ciro sorry ya, udah membuka posisinya. Kemarin juga kesakuin sama posisi mana-mana Ciro. Sama pas disimpan di kanan pun kemarin Andika masih tetap Wijaya. repot. Andika juga solid kemarin kan Ciro. Andika Wijaya sebelum Persib harus ya anjir. Bagus sih, memang pemain bagus juga sih. Pemain bagus sih. Ya tapi itulah kita harus bisa melihat kecerdikan Bojan ya ketika menurut kita waduh siapa lagi nih ternyata bisa lah gitu, bisa ketika memasukkan Kastanir tepat sih tapi ketika masukin Robi menggantikan Kocijan itu berubah banget berubah banget. Emang bener anjir. Walaupun dilihat Robi di awal-awal langsung mangprang gitunya. Pelanggaran gitu kan. Merasa kerusuk Asli. Terlalu agresif gitu ya. Ya tapi Agresif Nen lah. Enggak itu Apa 2 kali sesuai dengan anjing itu Brandon Wilson. itu sampai ada kita partnya. Min, ada part yang hand tuh. Hand adu bagong. Gimana tuh hand adu bagong gitu. Pas di stadion teh ya, kita teh kan posisi Hanen ada bagong teh berarti di kita ya? Iya di kita. udah bohong enggak anjir bahas sana anjir. Di sebelah sana. Iya, menurut jauh. Jauh ya. Jauh kan Persib lagi nyerang ke sini. Selatan, lagi di selatan, serius. Di selatan ya? Lagi di selatan. Jadi nggak terlalu nggak terlalu kasat mata. Tapi orang ningali susu. Guguruduk. Orang ningali pisan. Ting siapa? Ting sehari sesari aduh di stadion. Saya naon-naon. Terus dia tidak kesuwenang anjing. Terus saya masuk teh paling kontribusi besar di situ. Nggak ada lagi nih jatuh-jatuh slidingan 2 kali. Udah gitu pas udah sliding terakhir berdiri senyum salaman. Aing teh anjing ya bener sih. Ya mah lebih ke entertain sih. Masuknya ke hiburan. Iya, ke hiburan dohen punten pisan ini mah. Jadi kalau saya ngelihat hand kayak gitu di Persib ya, mentok pisan musim depan teh. Pemain pengganti nggak cocok untuk bisa jadi starting line up terus di Persib dengan main kayak gitu ya. Buktinya kan sekarang juga menjadi pengganti Kakang tuh karena saya ngelihat kemarin kayaknya Kakang tuh stamina terkuras gitu. Capek banget gitu. Walaupun kita ngelihatnya dari awal kan nutupan nyakuan pisan lah si Privat gitu sampai bisa provokasi juga karena kartu kuning kan. Tapi kalau dipaksain sama si Bojan habis nih gitu. Makanya hand gitu. Orang kan ngomong gitu di stadion kan. Di stadion lihat si Hen nggak starting, tapi daun aja berang. Pasti main sih babak kedua. Ya pasti kayaknya, pasti main sih. Nggak ada pilihan juga gitu kan si Bojan. Jadi kalau maksain Kakang ya gitu, habis juga. Kita nyebut Henen diet Kakang. Terus Kocijan ya, Kocijan ini sebenarnya bukan pilihan pertama. Dan kalau ada Tyron mah tuh nggak akan main dia teh gitu kan. Sekalipun ada substitution gitu ya, kayaknya juga lebih milih Ahmad Agung gitu untuk jadi breaker. Atau Robi Darwis gitu kan. Makanya sebetulnya Kocijan ini posisinya kayak Henen gitu kalau saya lihat. Penuhin kuota asing doang. Dan nggak ada pilihan.
pelengkap. Gitu. Berarti kalau yang sekarang trio Weko menurut Edwin siapa dong? kan masih. Kita bahas dulu yang dulu. Ya. Dulu kan Melson 5, Dan Kurnia. Hen sama Rian Kurnia. Kamu yang Melson 5-nya ganti Kocijan. Dan Kurnia aduh sebenarnya mah dia teh gimana ya punya potensi sih gitu. Cuman secara head to head dengan back lawan mau di kiri mau di kanan apalagi di tengah nggak dapet momennya, nggak selalu dapet momennya tuh gitu. Apalagi kalau di stadion tuh saya tuh selalu ngeliat itu kalau di stadion tuh pergerakan tanpa bola. Nah, positioning Rian saat minta bola, saat bagi bola wae kan. Oke lah masih hujan gitu. Oke lah karena hujan gitu. Tapi masa sih nggak bisa keeping the ball-nya lebih oke gitu. Kumaha gitu. Kaku banget gitu. Sama ini sebenarnya ada sesuatu yang berbeda dari si Rian zaman pas masih di Arema dan Persikabo sama sekarang speednya nah jadi goreng. Dulu Si Rian Kurnia dulu orang inget pas masih main di Arema anjing eksplosif pisan sih. Beda-beda gitu. Persikabo juga masih Iya berat pisan gitu. Eta pemain non ya di Persikabo tuh non ya kalau nggak ngandelin Ciro ngandelin Rian Kurnia kan Kalau kalau kan di Persikabo trionya Ciro, si Rian sama Dimas Derajat kan di Arema gitu. Iya, Rian euy. Rian Kurnia. betisnya kegedean Berat itu ya. Tapi gajinya yang kegedean. nggak layak jadi dia di baju besar Overrated berarti. Layak gak layaknya mah nanti lihat aja diperpanjang gak? Tapi kalau sebenarnya itu kayaknya sih dia nggak kuat sama pressure Bobotoh yang tinggi gitu. Yang dimana mungkin sebelumnya dia main di Arema, di Persikabo tuntutannya tidak setinggi ini gitu. betul. Yang dimana kalau setiap main mana perlu perform gitu. Namun kan zamannya goreng gitu kan. Sudah selayaknya tim besar memang tuntutannya gede gitu. Jadi kurang maksimal lah. Apalagi di mata Bung Hadi, Bos. Apalagi di mata dia. Padahal orang tuh sangat berharapnya dulu tuh pada saat si Rian didatangin, dia didatengin pada saat zaman Luis Milla kan. Luis Milla itu pakai pakem 352 atau 343 lah gitu. Nah, si Rian itu diproyeksikan jadi wingback kanan anjing banget teh. Kan ya udahlah. Ya, ganti pelatih hoge-nya lebih halus dia ya tidak bisa komplit. tapi pelatih nu kawan kan dituntut lah sih elek nih Masih belum eleh. Dicas. Kusi satu ge dituntut. elek itu sih Eleh. elek kabeh aja sih Soalnya kan pertengahan musim teh ya, dikatnya terus Emang. ya itu nggak masuk klausul kontrak. Harusnya. Siapa sih ini? Bismillah. Bismillah. Udah Tapi masuk ke satu. ada yang menarik menarik. ya terus mana iya ada tadi stadion lah siapa yang riuh anjing kalau ada di stadion iya siapa kan mantas nggak jadi ya Apa gimana terus? jadi bopung lah Aing tawaf di GBL Agoy. kan sih itu kan udah nggak jadi dah Nanti ke expose. Skip. Kalau saya Editor tolong di crop sedikit. Kalau saya marah-marahnya itu kan pertama sama Bung Kidot juga saya udah bilang eta Kocijan salah seetik orang langsung tinggal eta Kocijan itu emosinya gitu terus ya itu peluang tadi kata Bung Aldi set babak pertama kita benar-benar nggak bisa konversi jadi peluang benar-benar itu shoot on goal Ciro 2 ataunya asal nama udah aja gitu kan jadi frustasi golna via tendangan bebas terus jadi kecewa lagi sama Mendoza kan jadi kayak ada rasa wah bener ya positioning gitu kan tapi keren sih golnya Tendang ngajar anjing ya Mendoza tuh sebenarnya. Kumaha sih sebenarnya kalau ya teh aing tinggal ya kalau di lapang eta bola nyecep sih Ngecep. Bagus ya memang sih. tendangannya Ada bagus. pergerakan di itu masih bisa. Nah, orang nggak tahu kalau di TV apakah kelihatannya kencang banget atau biasa aja kalau di soalnya pas kencang. lurusan pisan kita teh nonton teh lurusan pisan gawang pisan Sama sebenarnya kayak ini ya, kayak golnya Beckham ya walaupun beda situasi kan ini free kick gak free kick ya gitu. Si Fitrul mau loncat gitu. Tapi si Mendoza naik dia masuk gitu jatuh gitu ya Tapi kalau dilihat masih Kevin Mendoza teh memang antisipasi bola atasnya kurang. Iya. Saya ngerti pas kemarin pre-match pemanasan. Ya ternyata pas pemanasan bareng Teja kan sama si Seva, lepas Seva. wae-nya. Lepas wae ini. Jadi kurang gegep lah gitu tah. PDOG barunya mau hasilnya. Plusnya Mendoza tuh ya ketika bola-bola yang refleks kayak gitu Ya. tuh. Tuh, Ya. kalau itu bagus. Shot stoppingnya bagus, Ya. nggak bisa dipungkiri kemarin dua kali kali. akhir pertandingan tuh. Tapi kan saya sempat komen ya Mendoza nggak diperpanjang lah. Ganti nasaha, euy. nah Mendoza soalnya udah punya chance udah punya bendera ya Kalau misalnya pakai Desa jujur ya kalau
kalau emang harus menunda keluar kiper Persita anjing keren atas Persita sumpah kan main lihat aja tuh si Lokal. bukan lo enggak asing si Arthur lain, bukan coba Arthur mah kiper Arthur mah kiper Persib Padang Oh, pada. yang Padang itu lihat aja dari kebobolannya Persita itu sama kayak Persib kan tim pertahanan terbaik kan sekarang sama kayak Persib sama persis anjing kalau bisa sama ya yang iya kalau keren kipernya kiper emang save-nya banyak juga itu pengen mah ya Persita kan klub gitunya Anjing kita teh kumaha? Besar bro, itu menghasilkan Ilham Jayakusuma, Firman Utina. Nah, iya legend kan kita lihat Zainal Arif. kita lihatnya sekarang tuh lihat yang nonton aja sedikit nonton aja sedikit Emang goblok nih orang. Sekarang mah kasih aja komentar Bung Hadi. Ya, sok gimana Bung Adil? aduh pertandingan kemarin ya aduh yang pertama sih sebenarnya orang salut lah ke strategi si Bojan yang apa ya dengan pemain saya bisa siga gitulah permainannya. Kalau ngomongin bagus, nggak bagus amat juga. Ya kapan sih Persib mau main sangat atraktif kan? Jarang juga. tidak atraktif namun efektif. Tapi efektif. Cuman di pertandingan kemarin orang bisa bilang Bali United itu hoki menurut orang. Hoki dalam arti sangat beruntung tidak ada mainnya Del Pino akumulasi. Kalau kemarin ada Del Pino, Fitro udah dites berapa kali itu? Masuk jamin. Nendang si Gana, nendang si si hand ge abus Gana. Karena Firto tuh aja antisipasi bola-bolanya kurang banget aja. Makanya orang lihat kenapa babak pertama ya? Kenapa orang ngomong kan? Nah, si tuh Wani ngesut ke si Fitro. Oh, gak ada yang berani langsung syuting dari jarak jauh gitu. Coba tes. Oh, umpan deui, operan deui. Biasa para main operan jangan operan ceng teh si Persib ceng teh. Hati itu anjing teh. Tes sekalinya udah kebobolan. Karek naik kan tensinya si Ciro meskipun ada peluang tenangannya datar pelan teh gini. Ya, anjing eta mah ku si Bartes mah dipakai kaki anjing nahanna sih kan. Goblok jauh bisa. Bartes goblok. Nah, kalau kiper Indonesia pasti ngagabruk mun si Bartes mah ku kaki anjing kieu we anjing. Nah, kemarin hah? Kalau yang pertama kucingir anjing. Sok orang gitu tak jangan Ciro anjing. Terus kemarin orang lihat dari segi permainan Bali United terlihat orang ya yang dikatakan Bu Yudi nggak salah juga. Bali United terlihat apa ya tampil menyerang sangat mengacak-acak karena di tengah Persib yang jelek si Kojian ini yang nggak bisa marking pemain-pemain dari si Bali United. Yang kemarin tuh bisa dibilang Kojian mau di PS mah kenutup lah. Nah, tapi asa nutup wah ya aing pola gitu nggak match gitu ya. Bukan nutuk sih memang kualitasnya enggak sebenarnya sih. itu. Walaupun dibadanin ya sama Bojan, saya itu feeling biar nggak dapat kartu merah kan cenah aja. Iya sih. Diganti kan. Bener. Dan kemarin yang sangat orang apresiasi lagi dari si Kakang bisa provokasi si Privat Barga. Si Privat Barga ini tuh sebenarnya sedikit lagi kartu merah ini, sedikit lagi. Mau orang tinggal panasin dikit, dia kan emosian ya Privat Barga sama Eber Basatnya 11-12 sebenarnya. Sama kelakuan. Sarua kelakuannya. Kemarin tinggal Kakang suntrum-suntrumkeun seeutik sampai siata jail seeutik tengah tuh bareng. Cuman sangat disayangkan juga gitu pemain Persib ada yang terprovokasi juga si Beckham. Eta orang mikir, wah iya meskipun orang nggak ngelihat ya, orang si Beckham tiba-tiba ribut kan. Nah, agak jauh soalnya itu posisi di selatan, kita di utara kan. Kita di utara. Jadi si Beckham ngapain ya? Ternyata pas di VAR, ada VAR check. Oh, eta mah orang sih mikir gelo sih untuk berem. Aing mikir gitu ya, Kurang aja udah pasrah. Aing mikir gelo sih untuk berem. Si Beckham udah nunduk, si Beckham jongkok. udah ngedatengin deket VAR, deket ya. Dia nunduk kayak jongkok. Aing mikir, si Beckham memang gituan kan mikir. Rasa bersalah. Rasa bersalah anjing gitu. Anjing. Enggak sih tangga we biasa. Ceng teh. Yang udah beruntung di Asli ya, tak? kan kasih kartu kuning heula terus Possible red card dia wasitnya melanjutkan kan. Jadi tuh anjing untungnya si Persib gitu. Nah, anehnya lagi kemarin tuh sebenarnya si Bali United tidak bisa memaksimalkan di babak pertama. Kenapa nggak bisa nyerang melalui si Privat Barga si Ivan Jaya tuh
dua pemain ini GG sebenarnya buat ngincar di sisi pemain Persib ya. Yang aneh tuh Privat Baga kok kalah ya sama Kakang eta pertama. Terus si Irfan Jaya di switch baru kalah tuh si Kakang. Pas Irfan Jaya di switch baru kalah tuh si Kakang. Nah, jadi tuh orang mikir kok nggak ada tusukan-tusukan yang berbahaya. Udah tahu Persib kayak gini mainnya. Aing mikir apa sih gak aja gitu. Aing mikir soalnya itu penentuan teko kemarin tuh. Teko kan pertandingan ditentukan kalau menang dia bisa lanjut. Kalau kalah dia out. Dan terjadi penentuan dari manajemen atau dia sendiri teko pribadi. Ultimatum. Udah ultimatum itu. Konspirasi hadi. Sekarang kita tahunya mah emang teko udah mengundurkan diri. Soalnya saya lihat kemarin ketika Irfan Jaya sama Privat bisa ngelewatin Kakang, digalai sama Nick sama Gustavo itu. Iya sih. Si Gustavo emang keren sih. Keren pisan. Atau orang tuh kan si eta boga si di tengah sana sih apa? Anjing tengah sana. Boris Bokir. Strikerna atau Si strike di tengahnya. Sorry, strike tengah si Kopi Taufik. Si Kopi Taufik itu terjungan lumayan. Oke juga. Kemarin aku Everton ngadari ku anggar pas diganti ku Everton ge. Nah, si Everton emang kurang. Orang nempok kene si eta di PSM Makassar kurang bisa pemain. Bali tuh rubah tuh pas Marwoka main kemarin tuh. Nah, si Maroka main emang si Maroka kan waktu di Ransa juga kan dia emang jago sih, jago itu Jepang jago lah. Jepang kan situ. Jepang itu jago saha? Saha emang? Kenji ada Cihara. Eta jago sih. Satu sih kamu. Jadi intinya mah gini, pertandingan kemarin orang lihat Persib tuh kalau dibilang layak menang gak terlalu juga. Tapi alhamdulillah harus disyukuri kemarin menang. Orang sih berharap anjing menang, kalau nggak menang bad mood ya balik di GBLA ya saya teh. Posisi Dewa United menang kan 5 poin kan selisihnya. Anjing kalau sisi 6 poin itu agak bahaya. Sisi 6 poin itu kan 2 pertandingan. Persib kesandung di Malut itu bahaya gitu. Pada potensi 3 poin ini yang krusial kan. Ada kondisi di bawah tangan. Jadi bentar Bung Adi. apa? Kan tadi saya habis makan ya. Kalau kata orang Jawa wis madang udah udut nah. Nah, Iya benar. Ini kita nyedot dulu nih. Supaya Nyedot apa ini Om Judis? Sugoi. Ada dulu oke. Gitu, Sugoi. Makanya sawangi melon ya sama melon. Iya. Sebenarnya ini masuk apa ya? Masuk top produk liquid di Indonesia dia si Sugoi ini. Best seller lah gitu ya. Di bulan ini, di bulan apa berarti? Bulan April dia masuk top produk. Melonnya pulen. Mana pulen sih. Cuman nyadu. Cuman saya tuh ini belum nyobain saltiknya nih, masih freebase-nya. Saltiknya belum nyoba jujur. Saltiknya enak enggak, Bung? Enak ini enak. Enak ya? Coba deh, coba. Coba dikit. Langsung di klip itu Mas. Ini pembukanya ini. Pembukanya. Tolong mati semua jangan dikasih saltiknya batuk. Batuk. Karena orang trotit agak kumaha, dia tahu tuh orang nggak terlalu suka trotit kan. Tapi melonnya keras sih. Ya, karena kan tipikal liquid creamy itu kalau dipakai di pot tuh agak garuk. Iya, agak garuk. Padahal rokoknya garuk. Garuk padahal. Enggak ya, maksudnya ini Sugo itu udah paling enak sih. Emang bukan paling enak menurut kita ya, top produk. Top produk nomor kalau nggak masuk 3 besar di bulan April. Indonesia lagi ya. Kan datanya. Data di bulan April. Indonesia Bisa kan. dicek berarti ada Indonesia. validasi Bisa datanya dicek di ya. Indonesia. Jadi cek. Jadi Objektif jangan- ini mah ya. Objektif. Wah, objektif. Tapi itu udah ayo aya data anak itu. Anjing. Objektif. Pokoknya mah kalau yang apa namanya? Kalau Ayo yang freebase pakai, juara bis. jangan lupa pakai Sugoi. Sugoi dari Code Project. Ya, lanjut lagi Bung Hadi. Nah, man of the match kemarin menurut orang, ya siapa lagi? Kalau orang sepakat, semua juga kayaknya sepakat Gustavo. Gustavo karena dia Spartan, dia benar-benar nahan serangan si Bali United. Terus pencetak gol penentu, meskipun ya apa ya agak riskan kemarin Gustavo mainnya. Iya. Dia udah kartu kuning masih tetap ngejatuh-jatuhin pemain yang di mana itu potensi yellow card lagi gitu. Anjing Gustavo ngapain lu kayak gitu sih? Kan setiap dia ke covernya gini kan sampai jatuh. Nge-marking si Everton dia kan. Iya kan nge-markingnya dia, tapi nge-markingnya yang berpotensi gitu. Itu kan Everton kalau ngebalik itu ada bisa apa ya? Kasih pelanggaran. Kasih pelanggaran kan. Oke anjing si Gustavo tapi pas gol orang kan keprediksi juga siapa yang meskipun skornya nggak keprediksi tapi yang orang kemarin ngomong
Kayak Gustavo ngegolin deh karena dia jago heading. Cuman di pertandingan kemarin orang juga kasih apresiasi lagi untuk Robbie Darwis. Mau gimana pun juga itu pengubah di babak kedua setelah si Coach Cijan ripuh babak pertama, saya atas solusina. Dan apa ya? Mungkin next match orang berharap si Tyron Del Pino coba bisa ngejar defisit gol si siapa? Anjing, Alex Martin. Aing nggak kaget kok ada ketiganya si Tyron. Berapa 17 gol ya enak? 14. Saya kan 26 ya. Jauh. Pokoknya gol sama game-nya si Alex teh sama lah pokoknya mah. Tapi sama lain. Jadi anjing si Tyron Pino aya di daftar top skor cing tuh sih. Oh, minimal kalaupun nggak jadi top skor, layak sih Tyron Pino jadi Best player. di musim Player of the season. Pasti MVP dah. Lamun teh top skor nya gitu. Cuma aing masih kada kawan kene match of the match saha? siapa? Gustavo. Menurut mana Gustavo Airlines. Gustavo itu yang mana? Kalau misalnya nggak Gustavo gitu ya, saya kan orang udah pasti Gustavo lah pas sepakat aja. Si mah ya 2 wae. Korek naon aya we 2. Kalau nggak Gustavo, Itu salah wae anjing. Kalau kalian ingat ya, waktu kita sebelum berangkatnya kita tuh bikin story di mobil sebelum ke GBLA. Beliau menyampaikan bahwa Kastani akan cetak 2 gol. Itu jangan kan pernah story waktu sama Papa Biro aja dia bilang kayak gitu. Tapi kayaknya videonya harus ditampilin sama editor di sini. tapi gini loh, kemarin dengan masuknya Kastanir jadi apa ya, mengganggu konsentrasi pertahanan si minimal mengganggu konsentrasi. Ada kontribusi. Hampir gol yang syuting dari pinggir. Ya, tiang tapi itu di flag kan? Di flag anjing tapi enggak corner. Tolol. Karena mau gimana juga ya. Kastanir kan permainannya belum ketebak juga sama pemain Liga Indonesia. Pemain Liga Indonesia dan terus dia tuh punya postur yang mumpuni gitu kan. Bebengkukan nama saya kira abis ya tak? Bebengkukan ya. Jika mau saya sakit tuh sih baheula Paco kemonye. Lu ingat mana? Kayak junior. Paco kemonye. Kan versi biasana nih yo. Tapi kamu mau versi kemonye kumaha gitu. Halus aja saya tak, halus kalau aku. Tapi Sebenarnya emang ngomongkan banget. Pak Coma memang anjing edan bisa lah dari deg-degan aja emang striker bisa gitu. Nah si Kastani itu orang itu belum lihat gitu. Iya tuh predator nomor 9 tuh. Nomor coba. Karena ini orang kan dia berjajar ya, si Bung Diki, si Edwin, orang. Diharap si Diki eta penonton nggak cewek. Eta si Aladin painkeun aing mikir Aladin saha cek. Si goblok si Kastani. Itu menjengkel tadi kita deh. Bayangkan Jin lampu man. Anjing Aladin. terus si Coach Jate si Segi Scooby Doo. Tapi miripnya. Anjing goblok sih. Tapi bener di mana pernah ngomong ya. Kastanir teh juga Wake Horse. Bener. Jadi kan Wake Horse mun dihareup teh ngalangan nu ngogol kenapa batur. Gitu. Makanya Kelihatan misalnya gitu dari awal juga kayaknya si Kastanir itu pertama kan memang kesulitan mengembalikan match fitness-nya gitu. Yang kedua tuh orang nggak yakin si Kastanir itu bisa beradaptasi dengan sepak bola Indonesia gitu. Karena orang ningali kamari dia tuh masih kayak apa ya beberapa momen bermain tuh jika dipasing langsung dipasing balik deui gitu. Di Indonesia kan tuh bisa jika gitu. kayak gitu permainan juga kayak gitu. Kudu tahan lah gitu aya pergerakan. Nah, si Kastanir itu masih kayak gitu dan itu masih kudu dirubah lah gitu. Ya. Kalau mau masih di sini. kalau mau di sini dan mau diperpanjang nggak apa. Manehna juga konversi banget ya. Kalau kan gitu kan. Nyempeng ya maneh tahu pergerakan tanpa bola tapi dengan umpan yang mumpuni gitu kan. Nah, di dia umpan. Tapi kontraknya sampai 2026 bulan Juni. Persib udah biasa rugi anjing. Udah biasa. Udahlah enggak apa-apa. Ganti aja. Kaya teh ya. Tebus we ditebus. Gede latihan unggul teh geuning juga si Mail. Si Mail balik deui teh. Kalau mun Persib juara si Mail bisa dapat Bisa kalau masih daftar soalnya. anjing kebayang kita niatnya. Aduh, juara dateng ah. Tapi kan lumayan, Mail. Tapi yang paling hoki mah bukan paling hoki ya. Yang paling beruntung itu
Agung sebenarnya. Agung. Agung. Dari Kata Persik ini sendiri. paling beruntung dari Persik di loan ke Persik juara. Sama ini Medali anjing. sama Jalan Ando sebenarnya. Jalan Ando kan juara tahun kemarin. Loan ke Semarang. Balik dia juara dia. Benar. Yang 2 kali Seva santai. 2 kali. Masih muda dari. Masih muda, tapi sempat main. Walaupun Sekarang mah kayaknya belum bahas Ciro ini ya. Hari ini Ciro. saya soalnya ngelihat Ciro kemarin terutama babak kedua waktu shifting posisi, wah itu kontribusinya kelihatan banget sampai saya tawa-tawa terus ya Bung Riki ya ke Bung Hadi di stadion. Ya itu operan Ciro termasuk peluangnya Kastanir. Jadi si kemarin kata goblok kayak mau banner. Seperti Ciro goblok. anjing Ciro teh ulang tahun kemarin. Ini ada bawa eta foto. Sia anjing kayak gitu. Jadi kemarin tuh saya sama Bung Edwin tuh lagi nyari sebenarnya yang jual bendera Ciro. Bung Hadi katanya pengen pakai, mau ngucapin. Orang pengen lawan Persis Solo. Kan rambutnya mau dibiruin katanya. Enggak aing bawa. Kalau ada bendera Ciro, aing bawa. Aing bawa. Jadi kayak aing neangan. Kau aing minta tanda tangan men panggihnya. Ya lah validasi simpen di dia kayak. Enggak. Makasih musim terakhir ya. Weh, Pakai bahasa Brazil atau bahasa Indonesia ngomongnya? Kusi konyo ini weh. Ini translatekeun anjing. Translate code. Tekmo. Nito batur. Tekmo. Penonton aku Sotong. Sakunya itu. Aya konyo ieu eta tetangga urang. Tetangga urang Si akrab tuh. lain konyo nu mana ya? Anjing konyo ieu mah. Padahal aing Emang saya tahu. kunjungin di mana? Ayo tetangga. Hubungannya dengan Ciro di translate naon? Saya tahu orang Brazil jadi Tetangga di Brasilia mana? Di kota 5. Makanya itu Ciro mah apresiasi lah pertandingan kemarin saya benar-benar karena saya di match sebelumnya waktu melawan Borneo saya dihujat netizen karena bilang Ciro tidak ada kontribusi. emang sih. Saya tuh kan ngebahasnya kontribusi di pertandingan itu gitu ya, bukan seluruh musim. Teman-teman netizen pada bilangnya nggak lihat Ciro udah berapa assist, berapa gol, berapa lihat pergerakan, berapa kan di pertandingan itu kita lagi ngebahas lawan Borneo. Kalau saya pribadi menurut saya Borneo mah nggak ada kontribusi gitu. Emang di Bali ada emang. Oh kalau saya ngeliatnya ada. Makanya nonton video fullnya guys di YouTube kita. Jangan potongan-potongan. Kami tonton. Emang butut sih. Serius, kemarin orang kesel sih Cina maksudnya. Saya teh. Babak pertama chaos emang. Babak pertama anjing sih ngapain sih anjing. Tapi kan ada pemain ya yang memang dimainkan untuk ini untuk Supaya Masa di setiap match dimainkan untuk kayak gitu terus? Setiap match anjing. terakhir Ciro berkontribusi aja sih lah lawan Padang unggul. Padang dia lawannya kan apa serangan sih kumaha anjing. Padang Padang bagus di. bagus. Ciro berarti lebih bagus. Awan Sidolik juga kayaknya kelewat pemain si Padang. Tapi kan kemarin itu kita sempat baca ya, ada komen di TikTok ya. Ciro itu karismanya yang dibutuhkan itu. Jadi sebelum pemain masuk ke lapangan Berlari. saya ngelihat nama Ciro tuh udah takut duluan gitu. namanya berarti Namanya Wah, bisa. gitu maksudnya Bung Hadi netizen. Oh, namanya. Cira. Ih bahaya. Nah, pokoknya lihat Ciro lari merinding ya nama. Merinding nggak bisa ngegolin. Sampai ada netizen nyuruh Bung Hadi atau nyuruh kita lah gitu untuk adu balap lompat sama enggak, tapi gimana ya? Memang kan yang dimaksud mereka itu memang karena kan jikalau melihat historical Ciro gitu kan, dia adalah salah satu winger yang berbahaya gitu, Bung. Jadi ya kelihatan sering di beberapa match Ciro tuh di marking bisa sampai oleh 2 orang. Gitu. Nah, mungkin Kemarin seorang doang. Nggak bisa ngapa-ngapain. ya kemarin memang yang ngejaganya bagus berarti. Iya, ya, maksudnya kalau ngomongin history ya kita ngomongin dulu ya iya emang bagus cuman kan kita ngomongin sekarang di musim ini orang nggak ngomongin musim kemarin. Musim kemarin kok akui Ciro tuh asis paling keren sih tak. Cuman di musim ini ya sesuatu saya gitu udah habis ini pemain udah habis pemain yang harus segera diganti. Kalau
keterlaluan kalau Persib sampai masih mempertahankan si Ciro di musim depan. Keterlaluan kenapa? Yang katanya pengen unjuk gigi di Asia ya jangan kemana-mana kalau ada pemain-pemain yang masih contoh ya Ciro, David da Silva dia menurut orang yang wajib keluar nanti musim depan. dua tanya. David da Ciro, Silva, DDS siapa lagi? Kocijan. Rombak asing. Sampai ke Kevin Mendoza malah. Kevin Mendoza orang sepakat. Kenapa? Karena ya Kevin Mendoza kualitas kayak gitu mendingan kayaknya bisa deh kita coba pemain lokal yang kiper yang kayak si Nadio. Kayak Nadio masih oke lah Nadio masih proper buat jadi first team goalkeeper mah. Iya kan, masih oke kan? Masih oke. Masih sepadan lah. Kecuali kita beli asing lagi yang kayak si siapa? Anjing, kipernya kiper Persita kurang. Kiper Persita eta karena kelas ta. Meskipun Persita tuh tim biasa aja tapi gara-gara si kipernya kebobolannya dikit gitu. Dengan Kevin Mendoza aja sama gitu. Tinggal kebobolannya gitu. Nah, artinya tadi udah ada siapa? Ciro, David da Silva. Berarti Sainik sama gue sama Franco. Nah. Asingnya. Tyron. Guys, Gustavo Franca menurut orang ya. Meskipun dia kontribusinya bagus musim ini, kayaknya Persib bisa beli yang lebih jago sih. Contohnya atau enggak dia tetap dipertahanin Persib beli yang kayak backup kayak Jody Amat yang kayak gitu. Jordi Amat tuh balik goblok. Hah? dibalik. Iya, kalau Jody Amat bisa jadi starting, keepers mungkin udah tergerus umur kan. Ya keepers jadi tapi kan lebar asingnya jadi cadangannya kenal gitu. Tapi orang jujur kalau dalam hati orang keepers harus bertahan dulu di satu musim lagi aja terakhir. Mau gimana pun juga dia udah kontribusinya keren banget di musim ini, dibilang jelek enggak juga. Enggak ada Nick pertahanan Persib tergopoh-gopoh anjing lihat. Kalau misalnya enggak ada Nick, artinya Nick bisa lah semusim lagi untuk jadi pemain. Kan pemain asing kan yang main kok di Indonesia 6 kan? Ya. Yang dibeli 8 kan? Ya. Ya bisa lah jadi buat substitusi. Gitu sih Nick. Artinya Jadi kayak Papa Igbo gitu ya. menurut orang ini banyak pertandingan Persib sampai lawan Solo nanti itu pertandingan yang bakal menjadi banyak perpisahan gitu. Evaluasi Ya pasti, tapi udah ketebak perpisahan siapa aja. Bukan keprediksi ya, udah ada hilalnya lah. Ya Ciro, David da Silva, perpisahan. Konspirasi Bung Hadi. Konspirasi Hadi. hilalnya dari mana? Nih, lihat ke kamera, sebutin cepat satu-satu. Yang bakal pisah nih. Top 5 mah ya, top 5. Top five. Top 5. Kudu cabut cek mana di. Bebas asing yang ianya campurnya. DDS campur ya? Campur lah. DDS, oke, si Ciro udah pasti aneh kalau enggak Tegas gitu. terus si Rian Kurnia ada kemungkinan Rian Kurnia, terus si Kocijan, Kevin Mendoza meskipun udah dikasih chance yang sama Boto ya mereka yang harus musim depan tuh ada di bagian evaluasi itu Top 5 itu ya. Kanan Nggak enggak? tahu Kanan evaluasi. enggak? Kanan enggak? Kanan. kan 5 kalau kanan tuh orang masih bingung karena ada kedekatan ada kedekatan nih. Kedekatan apa? Kedekatan apa tuh? Karena masih ada kedekatan sama supporter gitu. Jadi supporter masih pengen ini masih bagus. Masa sih? Masa Rasa ada yang dekat itu Ciro. Padahal dia kedekatan banget sih, Ciro malah yang kedekatan. Iya. Ciro Alves. Saya nggak bisa ngomong yang pasti itu masuk kandidat itu udah kedepak kalau 5 kan 5 tuh yang krusial yang benar-benar berpengaruh di PSB musim ini tapi mau nggak mau musim depan harus cabut 5 pemain itu gitu ya. DDS Ciro bagaimanapun juga udah kontribusi ya nuhun pisan ke musim ini ya gitu. Dari Bung Edwin, 5 pemain. Top 5 dari saya, Hen, Kocijan, Ciro, Rian Kurnia, Kevin sih. Kevin ya. Ya, saya nggak tahu ya gimana ngelihat beberapa match terakhir, terutama kemarin langsung di stadion. Kalau mau bersaing di Asia sulit. Harus yang ada yang lebih better sih. Itu top 5 tuh. Bung Diki. Ya hampir mirip-mirip lah, cuman mungkin ada kalau di saya Hen nomor 1, nomor 2 David da Silva, nomor 3 Kocijan, nomor 4 Ciro Alves, yang 5-nya Kastanir kayaknya harus diganti karena kan
Kalau top target 5 ya. targetnya kan kita tahun depan pengen perform di Asia lah. Kayak kemarin Lion City aja masuk final kan. Masuk final kan. Lion City aja tim Singapura loh, itu yang notabene-nya bukan negara sepak bola aja bisa tembus final AFC Cup gitu. Kenapa kita nggak bisa? Harusnya musim depan Bojan Hodak juga harus sudah serius ngejar ke sana karena kita udah jadi raja di Indonesia. Bung Aldi, top 5. Kayaknya nomor 1 Kocijan ya. Kocijan, nomor 2 DDS, nomor 3 Ciro Alves, nomor 4 Rian Kurnia, nomor 5 si Papa Ibu. Itu mah school. Itu mah pasti anjing top 5 anjing. Udah Ibu. Mana main aman anjing. Diplomatis pisan jawabannya. Bapak Ibu. Udah pasti itu mah anjing. Kan saya kontribusi besar. Papa Ibu yang harus cabut lah. Si anjing Papa aman. Ibu pokoknya buka Igbomart yang besar. Des. Kalau dari saya. Tapi saya nggak campur semua asing kayaknya. Karena ya ini kan top 5 kan. Kayaknya saya ini Kastanir, Ciro, DDS, Kocijan, sama Kevin Ray. Oh, cuci gudang. Oh, orang genep tambahan Kastanir anjing jadi cabut bukan mah. 5 anjing. Soalnya kenapa? Siapa main aman, anjing? Soalnya kenapa? Kalau menurut orang lokal tuh masih bisa dipertahankan karena nggak ada kuota. Ya, dan tapi ya pasti ada pergantian pasti. Iya. Maka pasti ada pergantian. Pasti ada ya. Cuman kan ini dari top 5-nya. Orang lebih baik buang asingnya. Asingnya dulu ya. Asingnya dulu. Ingat sekali lagi Bobotoh ya, bukan merasa orang Ciro jelek, tapi masanya udah harus diganti. Nah, iya pertanyaan dari orang nih sekarang. Enggak usah banyak-banyak. 2 pembelian pemain yang kalian inginkan di musim depan. Sok. Anjing, Dari Aldi dulu. 2 Atau pemain. kalau pembelian yang diinginkan Dua ya. mah, Pembelian yang diinginkan. 2 pemain doang. Pemain doang. Kalau 5 kebanyakan anjing. Kalau ke-spill lagi satu-satu. 2 pemain pengennya mah strikernya Leo Gaucho ya kalau memang Persib nanti berhasil mendapatkan dana 1,5 triliun dari Allianz dan Bank Dunia gitu ya. Tebus lah Leo Gaucho. Yang satu lagi itu kayaknya memang butuh bek kanan yang bagus ya, Joshua Kimmich gitu. Diogo Dalot. Asnawi weh gitu, ada uang mah Asnawi weh. Masih Tebus kontraknya. masih oke ya di gitu. Indonesia. Masih oke ya di Indonesia. Itu sih sebenarnya. Buat Des. Nah, orang heula biasanya terakhir orang mah. Bro Kidut dulu aja tuh. Bung Hadi dulu. Nah, untuk orang mah lah, orang mah Sok. sayuri bersaudara. Udah cukup ya langsung 2. Cukup, 2 kan? 2. Bung Edwin. Oh, saya karena tadi kan saya pilih coret Kocijan ya. Saya pengen Jacob Mahler. Cukup ya itu pemain sih. Terus Oh nya Singapura. RBLB-nya saya pengen Koko Ari. Aduh, balik ke Bandung lah Koko Ari gitu. Korea Bandung gitu. Koko Ari dulu sempet Persib Junior. Itu pemain paling berpengaruh di Madura aja. Iya, Koko Ari. Itu aja sih, nggak tahu sesimpel itu. Bung Hadi Koko Sarang. Bang Niki. Kalau saya masih pengennya karena saya suka pemain yang menusuknya bagus dan kemarin terbukti bisa ngacak-ngacak Persib. Peralta pertama. Ya, Jos gantiin Ciro. Jos. Iya. Yes. Yang kedua buat tambahan di lini tengah sama ini kan ini pemain cukup versatile dan juga dia pemegang paspor Indonesia. Saya pengen Nathan Choaon main di Persib musim depan. Nathan Choaon. Kasihan atuh. Nggak apa-apa. Oh, udah layak ya. Tapi karena dia memang kalau secara di Eropa pun Asia kalau menurut saya udah turun. Jadi saatnya kamu masuk ke Persib Bandung. Yes. Kalau itu mah kalau yang ininya lah ya di pemain timnas. Kalau misalnya ini mah saya pengen striker lokal Septian Bagaskara. Ya. Karena kita belum pernah sih kita. Saya terakhir lihat Persib punya striker lokal produktif itu zaman Patrick Wanggai ya kayaknya ya. Striker lokal. Patrick Wanggai terakhir kan ya. Terakhir. Jadi saya pengennya Persib punya striker lokal lagi dan harapannya sih sebenarnya pribadi pengennya di liga tuh musim depan Persib strikernya lokal bukan asing. Tapi ditunjang sama winger yang asing yang bagus. Dulu mah orang suka ini malah Erlangga Erlangga Sucipto eta
si super sub anjing. Enggak saya tak main. Wah, geus ieu peluang aya deui ya. Sebenarnya ada satu striker lagi ya lokal yang orang teh pengen Cina teh bergabung sama Persib. Sananta. Apa strikernya Barito, Excel Runtukahu. Oh, ini apa? Itu juga rada elektrik gitu lah. Keren eta. Bebet-bebetan. Bebet-bebetan emang. Seksual eta. Tahu sih. Itu si di Barito ge eta performanya oke Ya, gitu. salah satu rising star di musim ini lah ya. Dari Bung Hadi. Weh. Ayo orang enggak perlu 5 kali. dua disebutkan dan cepet ya orang. starting Dua dan lineup. cepet dan yakin kalian juga setuju. Wah, Alex Martin, Eki Kambuaya, udah cukup. Udah, ambil dewanya apa? Kuncinya dewa beres. Alex Martin, Eki Kambuaya, dua-duanya pemain oke. Kambuaya kembali gitu comeback. Bayar. Tapi kalau memang pelatihnya masih Bojan, orang setuju. Itu sih. Cukup, Gitu. udah cukup. Soalnya kan dulu nggak cocoknya sama Luis Milla kan. Tapi kenapa coba Luis Milla bisa cabut? Bisa di-kick gitu dari Persib? Wah, itu konspirasi itu. Enggak, soalnya saya mah terakhir pas nonton match apa ya lawan apa pokoknya. Sore ada mainnya teh. Sore mainnya teh kalah kan Persib. Dan dia tuh kayak gak ada penyesalan belanja iPhone anjing di iBox ketemu aing goblok. Hari katanya nih. Sumpah penting Pertandingan, banget. pertandingan terakhirnya Luis Milla tuh lawan Dewa United, orang inget yang gol Izal Walian. lawan PSM enggak bener. Awal si Eta datang ke Bandung atau Match terakhir. match terakhir. Bukan match terakhir, pernah ada match ada momen Ketika Persib kalah gitu. Ke dia Persib malah- kalah kan Persib itu lagi sering kalah pokoknya. Main mah. sore. Main sore. Ya, beres maghrib ya penting. Penting jam 8-an lu. Panggil orang. Soalnya orang tapi jika Luis sore Milla. orang nonton. Bener Luis Milla soalnya kemarin tadi foto. Aing mah hayang nyarek kancing teh eleh lain. Nah, kumaha kadon balanya aja aing. Eta jigana pas ke musim menggantikan si Robert Rene merenya. Nu sering aleh mah. Iya nggak belum pernah menang malahnya. Iya. Kalah draw. Siapa si Milla. Milla. Pokoknya Milla emang kemarinnya Albert. Kan eta ngeganti ke Rene Oh, lah. nggak gantikan Rene. Iya, gantikan Iya, pas di Rene. musim itu. pas Pas awal-awal. gantikan Rene mah langsung ngabret. Milla. Pas musim awalnya Musim awalnya kan finish di peringkat kedua, peringkat ketiga lupa orang. kan cuma pertengahan musim, yang Oh, musim iya. depannya. Oh, berarti iya. musim Pas baru Bojan ya. Hodak masuk. Pas Bojan Kodak masuk ya pertandingan terakhir itu ingat bisa melawan Dewa United yang gol si Ejal Walian. Ejal Walian yang gol apa? Melengkung. Melengkung Van Nistelrooy. yang Persib gagal jadi kalah Kalah menit terakhir. menit terakhir. Dan langsung besoknya ada kabar Luis Milla mengundurkan diri. Aja kaget orang. Aja mengundurkan diri. Soalnya udah beli iPhone. Baru dua match dago. tadi. Hah? 2 match BC? ini. Baru 2 match loh itu. Dewa United. 2 atau 3 sih? Dua atau dua atau kan, tiga. Imbang KB kan Hanya asalnya. imbang kabeh. Eta langsung mundurkan diri aja. Sakieu nih si Milla ternyata emang alibi doang pulang. Ini minta pulang kan. Banyak ini kayaknya banyak tuntutan dia teh ke manajemen. Banyak tuntutan terus atau Pemainnya nggak ini. karena orang yakin kenapa manajemen banyak tuntutan harganya juga sepadan lah. Iya. Iya. Harganya sepadan aja. Dan si Milla teh geus dibere kabeh nu ku si eta hayang gitu dari segi pemain, gerbong, kepelatihan dan lain-lain teh kabeh geus disupport gitu. Gerbong timnas kan hampir di bawah semua kan waktu Iya. itu. Butuh gede. Terus Febri juga perform lagi kan waktu itu. Anjing bener orang pengen lihat pertandingan sisa pertandingan Persib Febri mainin. Febri kayaknya main di dua Main, pertandingan anjir. Please terakhir. aing pengen lihat Febri lagi main. Apalagi udah ngunci gelar mah main KB eta. Iya, kayaknya. Jadi usaha juga dari rumah sakit tuh. Lawan Sleman main mau. Lawan Sleman prediksi mau. Enggak. Oh, lawan Kayaknya Sleman. mainnya Tapi pas kalau udah lawan- ngunci banyak 3-2-3 gol selisih banyak, mungkin sepersa menit 85-an gitu. Zulkifli ge bisa main ke Jir. Kipernya pasti ini yang muda dimainin gerak. Ya si Al Jose. Kiper mana nih? Kiper Persib. Masa sih anjing nggak mungkin Di anjing. Pasos main. Ah mungkin nggak mungkin aing nggak yakin anjing. Mun teh ieu Mainin kiper anjing. Visiono di Brazil. Ayah, Berarti ayah. tag yang hari ini nih, yang kita hari ini lagi, yang tag hari ini ngebahas Visiono Brazil. tebak skor nggak? Enggak dong. Yo panas soal yang tebak skor. Ini masih bisa tayang. Oh iya, paham sih. Kan mainnya Oh Sabtu. iya, lupa loh. Aduh. Ya, paling Euforia dulu aja lah. sekarang mah kita tinggal Nikmati dulu. menikmati aja lah karena yakinlah saya mah 98% Persib juara. Iya. Gitu. Dengan skuad seadanya. Dengan squad seadanya. Jadi sekarang kita tinggal bersiap-siap aja merayakan. Anjing tak bener. Tinggal siap-siap aja merayakan. Sama ini, kalau bisa
untuk desainer Persib, langsung aja desain sekarang si bintang 4-nya. Langsung desain sekarang. Sama tinggal nunggu kata-kata dari kapten lagi ya, Mark Klok kayak musim kemarin. Boleh mabuk tapi jangan terlalu mabuk. Tolong Jack Grealish. Tolong Jack Grealish. Boleh mabuk tapi jangan terlalu mabuk. Boleh juga. Di sini kita inget mabok kemarin ada saya lihat wawancara Rashid di Sport itu juga masalah pemain yang paling bad boy di Indonesia si Rashid nggak jawabnya. Ayo langsung inget anjing. Rashid aja kan udah gitu penilaiannya ya. Ya enak. Hati-hati kalau mabok jangan terlalu mabok. Siap-siap. Mabok apa? Mabok Mabuk lem. laut, mabok laut. Laut kemana nya? Ya. Kalau yang mabuk pesawat siapa, Bung? Itu bukan mabok, trauma yang aneh. Nggak boleh gitu. Trauma Setiap orang Welcome aja kayak gitu udah orang ya. welcome aja nggak mau. Tapi Klausul udah ada welcome-nya nggak mau naik pesawat. Tapi masa kan setiapnya naik pesawat, masa sih perjalanan Di Jawa nggak di Jawa. iya kan Bisa setiapnya naik kereta. pesawat. Ya dari beberapa pertandingan berapa kali sih naik keretanya? Gitu kan. Tapi kan dia dari Brazil ke sini aja naik bis. Tapi legenda tuh. Cek mana legenda tuh. Ciro Alves. Nick Kuipers. Kan tidak menjawab pertanyaan. Masalahnya bukan itu, men. Udah guys, pokoknya Enggak saya Papi Iqbal anjing kami. Ya udah guys, pokoknya kalian siap-siap aja selebrasi nanti ngelawan Persis Solo. Kita sih insya Allah udah ada tiketnya. Udah ada Walaupun tiketnya, belum dibuka. walaupun belum dibuka. Karena kita udah siap-siap nih udah. Nah, udah belajar lah gitu ya untuk war gitu. Nah, terus jangan lupa buat teman-teman bobotoh ya yang suka nge-vape, jangan lupa pakai Sugoi karena melonnya du di sini. Dan kalian bakal terlihat keren karena pakai Sugoi. Liquid terbaik. Liquid terbaik se-Indonesia untuk saat ini. Nomor 3 Top three. masuk ke 3 besar. Ya, top 3. Nah, terus jangan lupa untuk video kita stay tune aja di YouTube kita obrolan mediocre, Instagram kita obrolan.mediocre, TikTok kita obrolan.mediocre, dan jangan lupa kalau misalkan pengen tahu berita Persib itu selalu ada tiap hari di Koran Gala, ada Gala Persib di halaman paling belakangnya Bung Edwin ya. Di paling belakang, dan itu suka ada catatan Bung Edwin. ya saya suka nulis juga di situ. Ya, kadang-kadang curhat rumah tangga juga Bung Edwin dicantumkan di situ. Orang kan nulis oke. Ya, Anjing. dari kemarin Bung Hadi pengen nulis ya, malah nulis ini apa? Nulis ente, badminton ente. Oleh barangnya lagi. Cut anjing gua aja ketemu. Jadi paling situ aja dari kita. Terima kasih. We're gonna win the league.